Masih ingat ngeteh itu apa? Ngeteh itu adalah ngobrol enteng tentang hidup. Ngeteh barengnya adalah berbinar dan bikin gayeng. Dan siapa lagi nanti kalau kita akan ada teman bersama-sama untuk bisa ngobrol ngeteh bareng kali ini. Dan siapa teman kita, partner kita? Dia adalah seorang ayah dari 3 orang anak yang selalu bersama dengan saya untuk menggagas banyak hal. Dan kita kali ini akan ngobrolin tentang fungsi dapur nih sebagai tempat untuk bermain dan berkreativitas bersama. Dan kita sambut Pak Dodi Marianto. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah, syukurillah. Aduh, senang banget. Hari ini kita kok kembar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dodi, gimana rasanya kemarin kita pertama kali live itu dengan hari yang kedua ini Pak Dodi? Gembrobyos. Iya, karena saya agak khawatir kemarin puasa dehidrasi gitu. Pak Dodi, ini kemarin memang saya ajak untuk bermain sebenarnya. Ini adalah arena bermain saya, gitu, arena bermain saya. Kemudian kalau main sendirian itu rasanya nggak seru gitu kan, main sendirian rasanya nggak seru. Kemudian saya bilang kayak anak kecil aja, Pak Dodi main yuk, gitu kan, Pak Dodi main yuk. Dan saya nggak pernah bilang mau main apa, kemudian bagaimana konsepnya. Saya senang dengan spontanitas kayak gini ini. Pak Dodi nggak saya kasih skrip. Seneng di sana ya. Sebenarnya kami berdua memang berbeda. Kami berdua memang berbeda. Saya senangnya spontanitas, kejutan dan sebagainya. Pak Dodi rapi banget sebenarnya. Well planned, gitu kan? Well planned. Dan sekarang saya ajak masuk ke dunia saya, dan live seperti ini memang tidak mudah. Itu ceritanya testing kecerdasan. Iya. Karena saya senang sekali dengan apa deg-degan gitu ya. Kalau deg-degan itu berpikirnya kenceng banget, dan nanti saya senang kalau Pak Dodi itu lagi on the spot yang kayak gitu. Ini sebenarnya untuk kesenangan siapa? Gitu. Jadi bermain itu untuk kesenangan siapa? Tujuannya ada kesenangan. Yes, gitu. Ya kembali bapak-bapak ya ada di sana bahwa peran hidup seorang bapak itu yang pertama memang hanyalah sabar, sabar gitu ya, dan tabah menghadapi kejutan para istri gitu ya. Yang kemarin pertama istrinya nggak mau masak gitu ya, sampai bertahun-tahun, itu kejutan juga kan ya Pak Dodi ya? Iya. Karena dan, kan Pak Dodi besar tetapi di ibu. Tadi pagi saya mendapatkan sahur kejutan. Mau diceritain ya? Boleh ceritain sahur kita. Iya, jadi ceritanya tadi pagi itu entah kenapa masuk hari keempat saya sudah mulai aras-arasen untuk makan sahur, sehingga saya hanya bilang aku mangannya sedikit wae. Saya satu porsi sedikit aja, karena memang kami kalau memasak itu hanya sekali dan harus habis. Jadi tolong masak nasinya jangan banyak-banyak, sedikit saja gitu, karena saya akan makan sedikit. Nah, saya cuma bilang ya gitu. Tetapi yang terjadi kemudian saya dikejutkan karena ketika saya mau duduk di seberangnya, seperti bilang pinarak ini Mas, duduk sini aja Mas di sebelah saya, karena kita makannya sepiring barengan. Wah, itu kaget saya. Kagetnya karena itu adalah resep yang kami gunakan ketika anak-anak sedang tidak mau makan. Jadi ketika anak-anak diajak ibunya, ayo maam dek, ayo ini kok mereka rasa-rasanya itu enggan, aras-arasen untuk makan, maka Septini akan segera mengambil nampan besar, lalu semua nasi yang ada di bakul itu ditumplek, dimasukkan ke dalam nampan itu, semua lauk dimasukkan, lalu ditaruh sedikit garam di ujungnya, lalu mereka Septini bilang, ayo maam bareng gitu. Nah, lalu kami ngumpul bareng berempat saat itu ketika Elan belum lahir, berempat ngumpul di sana, 4 tangan maju ke depan untuk makan bersama. Diawali dengan seperti di pesantren itu ya, nutul garam sedikit, lalu dicecepkan di lidah, rasa asin itu akan membuat selera makan naik. Nah, nasi sebakul itu
habis kami sana. Dan ternyata tadi malam, resep itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak. Saya yang sedang aras-arasan makan langsung diberi formula yang sama. Ayo Mas, makan bareng. Dan ternyata yang lebih banyak menghabiskan makan di nampan itu adalah saya. Iya. Jadi Ibu, kalau ada yang enggan makan, sahur rasanya malas-malasan, ibu-ibu dapat menggunakan resep yang sama. Taruh semua nasi di satu bakul, taruh semua lauk di nampan itu, letakkan sedikit garam di ujungnya, dan makan bareng. Iya. Udah dijamin itu seru banget. Yang pertama karena saya sudah tidak punya anak di rumah ini gitu, jadi saya bingung itu mau main sama siapa gitu kan. Tinggal satu-satunya ini anak pertama gitu kan. Anak pertama yang tidak pernah lepas. Nggak pernah lepas. Kalau anak-anak yang lain itu usia 13, 14 tuh mereka sudah lepas. Ini sehidup semati nih nantinya soalnya gitu kan. Jadi mau nggak mau harus kreatif. Sehidup semati. Kan sudah ada di live gitu ya. Jadi mau nggak mau karena kita bertemu dengan hal yang sama terus menerus gitu ya, rutinitas bagaikan makanan itu tadi, itu bisa membuat kita kadang jenuh gitu, kadang kreativitas jadi mandek. Oh, gitu. Sebentar. Nah, itu. Jadi Bu Septi itu juga pernah merasa bosan gitu ya? Iya dong. Lalu apa ketemu ini lagi apa yang dilakukan kalau bosan dengan suaminya gitu? Kalau bosan itu maka saya bermain imajinasi gitu. Saya bermain gitu. Saya kunci saya adalah main. Karena kalau ini dihadapi dengan the real life gitu ya, the real life itu aduh kok gitu-gitu terus ya, ketemu itu terus ya gitu kan, ketemu itu terus ya. Terus saya berimajinasi aja gitu, saya berimajinasi menjadi anak SMA gitu, dan ini kakak kelas saya gitu kan. Ini adalah kakak kelas saya, kemudian saya membangun percakapan yang membawa suasana gitu ya, membawa suasana imajinasinya itu ke arah sana. Jadi mau nggak mau pasangan kita jadi ikut masuk dalam imajinasi kita. Nah itu seru banget gitu. Itu seru banget. Demikian juga dapur, Pak. Rasanya gimana? Saya ajak imajinasi seperti itu. Iya. Ini ya itu tadi karena Bu Septi kan penuh kejutan dan skenario-nya itu entah dari mana diambil, dicomotnya sana kanan kiri begitu ya. Sehingga kalau tiba-tiba sedang seperti menunjukkan imajinasi seperti itu, saya belajar untuk meresponnya. Gitu. Jadi latihan dulu saya di studi teater mahasiswa itu sepertinya bekerja baik di rumah ini justru ketika saya harus merespon apa yang sedang dilakonkan oleh istri tercinta saya. Ya ternyata kehidupan itu menarik, nggak beda-beda sama Lodrokan lah gitu. Iya. Tiap hari Lodrokan gitu kan. Tiap hari ganti sen gitu ya, tiap hari ganti peran. Oh iya, terus ucuk-ucuk, ini yang datang kok Markona gitu ya. Saya harus segera menjadi Sakera gitu. Ya itu serunya berkehidupan dan serunya beraktivitas dalam keluarga karena ini panjang gitu. Perjalanan kita tuh panjang sekali dan kita berharap selalu ada bumbu-bumbu yang indah gitu ya dalam kehidupan ini. Iya, sehingga kadang-kadang saya kalau melihat Bu Septi kok agak sedih-sedih gitu, saya juga langsung teriak onde mande, ini Siti Nurbaya datang gitu. Wah, saya harus segera menjadi Samsubar. Oh, Samsubar enggak sampai jadi enggak. Iya, kadang kita juga jadi sahur sepuh. Oh iya. Terus lakornya siapa kalau sahur? Aku mantili aja. Mentally gitu. Mental ya. Oke, kita kembali ke dapur obrolan ibu tentang dapur. Ini tadi dapur deh kayaknya. Iya, dapur kita ya. Dapur kita karena kembali ke cerita awal tadi Pak Dodi sahur itu tadi ya. Itu sebenarnya adalah pola ketika kita memang ingin membuat suasana yang berbeda karena pasti anggota keluarga kita itu kan ada lagi
down gitu ya, lagi moodnya tuh lagi nggak bagus gitu untuk bisa beraktivitas bersama, entah itu makan, entah itu ngobrol gitu. Kayak ada kode sebenarnya, kayak Pak Dodi tadi bilang, aku nasinya sedikit aja ya. Itu artinya ada sesuatu yang berbeda. Maka saat itu saya menjawabnya dengan iya, gitu aja. Tidak perlu ditanya, nggak perlu kenapa, gitu kan. Itu banyak ibu-ibu kan kalau misal ditanya gitu kan males banget ya Pak Dodi. Iya, banget gitu. Itu. Kecuali untuk satu hal, yaitu bila kita melihat anak kita atau suami itu menunjukkan indikasi sakit, nah baru kita tanya kenapa. Iya. Kalau tidak ada tanda-tanda suhu tubuhnya baik-baik saja dan lain sebagainya, matanya kok enggak sembab seperti indikator sakit gitu ya, sebaiknya santai saja ya, diterima saja dengan itu tadi. Iya. Gitu. Lalu segera direspon dengan sesuatu yang sekiranya bisa untuk membereskan, mengatasi hal itu. Kalau tadi bentuknya adalah aras-arasan makan, maka ya bagaimana untuk bisa mengembalikan selera makan. Terus kalau rasanya kok tentang nggak nyaman, nggak enak, bosen beraktivitas, ya bagaimana untuk bisa mengembalikan gairah aktivitasnya kembali. Itu saja. Tanpa perlu untuk buru-buru menanyakan sebabnya apa dan kenapanya itu tadi. Iya. Ini sebenarnya urusan komunikasi, gitu ya, urusan komunikasi. Saya tadi tergelitik setelah Pak Dodi selalu bilang look for the respon, gitu ya. Jadi kita akan selalu melihat respon. Nah, ini bagaimana kuncinya nih Pak Dodi biar aktivitas apapun yang di rumah gitu kita tuh peka gitu, jadi seorang ibu gitu ya, jadi seorang ayah itu untuk cepat melihat respon dari anggota kita atau dari partner kita gitu. Latihan. Jadi komunikasi itu adalah sebuah keterampilan dan juga sebuah seni, art di sana itu, dan itu diasah dengan latihan. Jadi latihan untuk melakukan komunikasi dengan baik dengan siapapun, termasuk memilih kata, memilih diksi yang tepat untuk disampaikan, itu juga harus latihan. Lalu bagaimana proses latihan itu bisa berjalan dengan baik? Harus ada feedback. Jadi ketika latihan harus bersedia menerima umpan balik, loloh balik dari kawan komunikasi kita, kawan bicara kita. Jadi semisal dahulu kami berdua ini belajar untuk mulai memilih suatu kata dan tidak menggunakan kata yang lainnya, memilih untuk tidak menggunakan suatu kata dan mencari kata yang lainnya untuk menunjukkan hal yang sama, itu semua mesti dilatih. Jadi dulu kami bahkan memakai turus gitu, seperti kalau menghitung ya perlimaan itu ya, 5 turus gitu ya. Dalam sehari ini berapa kali saya mengucapkan kata yang tidak ingin kami ucapkan. Itu kami hitung, nanti kalau malam hari kami menunjukkan berapa yang banyak-banyakan, siapa yang banyak menunjukkan gitu, berapa kata yang keluar yang sebenarnya tidak ingin kami keluarkan. Dan itu cross ya ngitungnya ya. Jadi saya ngitungin kata Pak Dodi ngitungin kata saya gitu. Jadi misalkan saya di rumah gitu, Pak Dodi mulai satu gitu. Nanti Pak Dodi apalagi saya satu ya. Betul, itu diksi, kemudian juga intonasi. Jadi saya ini punya warna suara cempreng. Kalau Bu Septi kan punya warna suara pulen. Halo. Ya, pulen begitu. Kalau Bu Septi ini seperti seolah-olah itu ubi cilembu gitu ya, manis dan pulen. Nah, kalau saya ini seperti rengginang. Jadi ya kemeripik dan kemepiar gitu. Kalau keluar suaranya bikin malu karena remuannya kemana-mana gitu. Kita perlu menyadari hal itu. Jadi kalau saya berbicara, saya akan belajar untuk menarik dagu saya ke bawah agar suara saya tidak terlalu menyakitkan telinga. Itu latihan. Jadi kalau dagu saya ini makin lama makin naik begini, itu maka
suara saya akan makin menyakitkan telinga orang yang berada di depan saya dan berkonotasi ngajak berkelahi, ngajak gelut gitu. Karena seperti orang yang sedang marah-marah. Itu latihannya kemudian menurunkan nada nada suaranya. Nah, itu dilatih setiap saat. Nah, kalau Bu Septi yang memang punya karunia warna suara yang pulen begitu, latihannya lebih mudah karena mencari kata yang tepat di dalamnya untuk bisa memberikan pesan yang sesuai untuk komunikannya yang mendengarkan kawan bicaranya. Itu latihan, nggak bisa seketika muncul. Seperti bayi itu ketika lahir kan ya nangis, pola komunikasinya nangis, kita menduga-duga, mengkonfirmasi, dan kalau kita benar bayinya diam. Lalu sama ketika bayinya kita bilang, oh ibu, apakah betul ibu? Mungkin ya tidak. Tapi kita bilang ibu pinter, gitu ya. terus diulang-ulang direspon dan bayinya kemudian ada adjustment, penyesuaian. Oh kalau begitu responnya begini, begitu responnya begini. Terus akan dilakukan fine tuning seperti itu. Sehingga kita perlu untuk belajar melakukan penyesuaian makna dari apa yang kita sampaikan. Kalau seperti ini yang saya sampaikan, responnya seperti itu ya. Nah, itu akan menjadi kemudian pola komunikasi. Nah, apabila ternyata pesan kita yang kita sampaikan kok diterima secara tidak sama dengan yang kita maksudkan, berarti kita sebagai pemberi pesan itu bertanggung jawab untuk melakukan perubahan cara penyampaian pesan. Apakah mengubah katanya, mengubah intonasinya, mengubah body language-nya, gesturnya gitu ya, untuk bisa memberikan pesan yang benar kepada kawan bicara kita. Jadi selalu melihat bagaimana responnya. Kalau ternyata ragu-ragu, wong serumah, maka lakukan klarifikasi. Loh, maksudnya apa? Misalnya begitu. Tapi nggak perlu dengan nada yang tinggi ya. Maksudnya apa? Itu lain lagi nih. Jadi kata yang sama dengan intonasi yang berbeda dan alis yang berbeda menghasilkan pesan yang berbeda. Itu perlu tanya aja. Terus perlu diklarifikasi mengenai hal itu, dan betul bukan hanya di batin. Karena suami atau istri kita itu tidak semuanya dukun yang mengerti apa yang tidak terucapkan gitu ya, kebatinan ilmunya. Nggak semuanya kan begitu. Daripada nanti tiba-tiba Anda melihat suami atau istri Anda, pasangan hidup Anda itu di pojok mengepulkan dupa hanya untuk mengerti apa yang pesan yang kita sampaikan, kan mending tanya langsung maksudnya apa tadi. Gitu. Dan dengan gestur tubuh yang menyenangkan gitu ya, bukan maksudmu apa sambil gini gitu ya, gitu. Itu kan nggak nyeneng-nyeneng banget. Terus kata-kata gini, mosok gitu. itu penting karena kami ini pas banget komplemennya, karena saya dianugerahi suara agak pulen, tapi kosakatanya, pilihan diksinya itu macam-macam gitu kan. Bukan macam-macam, sebenarnya terbatas ya. Ada mosok gitu kan di awal-awal kami menikah itu ya. Kalau kami menikah, saya ini suara pulen tapi gini sebenarnya, mosok gitu, udah cuma gitu aja. Tidak bermaksud jahat. Gitu. Tetapi kosakata itu memang menunjukkan, mempertanyakan, bukan bertanya. Maka kemudian gitu, kami belajar untuk mengubah kata itu dengan yang lain. Misalnya daripada mosok itu yang mempertanyakan, diganti dengan bertanya. Itu tadi maksudnya apa ya, Mas? Itu lebih enak gitu didengar suaranya gitu ya. Yang kamu maksud dengan ini ya, Mas. Itu klarifikasi. Iya, betul. Jadi saya lanjutkan dulu. Saya itu contohnya adalah tadi mosok, kemudian nah gitu. Itu sering dulu itu waktu awal-awal. Apa itu? Gitu. Jadi kayak mengeluh, jengkel tapi tidak disuarakan gitu. Mengeluh, jengkel tidak disuarakan itu akan membawa aura negatif pada orang di sekitarnya yang melihat atau mendengarkannya gitu. Meskipun tidak berhadapan-hadapan gitu ya. Jadi bilang gitu. Kalau gitu, sering-sering gitu. Nah, ini adalah habit lama sebenarnya.
Sedangkan Pak Dodi yang suaranya agak tinggi, tapi kosakata diksinya itu sudah bagus banget. Karena nadanya tinggi, membuat saya merasa kok aku dimarahin gitu. Kok aku dimarahin gitu. Atau kalau tidak dimarahin gitu, merasa terintimidasi. Karena tanyanya itu dengan diksi yang sangat detil gitu kan. Ya, detil. Itu sudah pembawaan juara kelas gitu. Oh, iya. Ya, dan itu memang harus adjusting akhirnya kita. Adjusting gitu. Saya belajar diksi dari Pak Dodi sehingga suara pulen saya yang menenteramkan gitu ya. Itu dapat tambahan menjadi lebih sempurna karena diksinya lebih bagus. Sedangkan Pak Dodi yang nadanya diksinya sudah bagus, nadanya tinggi, belajar untuk menenteramkan gitu ya Pak ya. Oh iya, para pemirsa sekalian, gitu ya. Itu yang saya belajar dari Bu Septi, menggunakan suara yang menenteramkan. Nadanya Pak, nadanya. Gitu. Iya. Sering persoalan di saya adalah persoalan nada, bukan persoalan maksud. Nah, banyak sebenarnya komunikasi antara pasangan suami dan istri atau antara orang tua dan anak itu bukan pada persoalan konten atau maksudnya. Saya yakin bahwa pasangan itu karena sudah memilih yang dicintai, itu juga tidak bermaksud untuk menyakiti orang yang dicintai. Orang tua yang sudah melahirkan anak-anak juga tidak punya maksud buruk kepada anak-anak. Tetapi karena kita menggunakan kosakata yang keliru, menggunakan intonasi yang keliru, menggunakan bahasa tubuh yang keliru, sehingga kemudian ditangkap oleh kawan bicaranya sebagai pesan yang keliru, yang berbeda, semacam begitu. Nah, sehingga memang komunikasi latihan, dan latihan yang pertama adalah dimulai dengan belajar untuk menerima. Menerima terlebih dahulu. Awalnya menerima. Ya. Karena saya sudah memilih Bu Septi, ya kemudian saya terima. Dengan kosakata terbatasnya itu saya terima. Kemudian ya, saya melakukan enrichment kosakata dari Bu Septi itu. Jadi pengkayaan kosakata, tidak apa-apa. Itu diterima terlebih dahulu. Kemudian setelah diterima, ya belajar untuk melakukan peningkatan, improvement bersama-sama. Dari mana kita bisa melakukan improvement? Kalau kita bersedia menerima feedback. Jadi tidak akan ada improvement kalau kita tidak bersedia menerima feedback. Jadi kita bisa tahu bahwa yang kita lakukan itu keliru kalau kita melihat respon. Jadi respon itu adalah bentuk feedback yang bisa kita segera tangkap. Kok kalau saya mengatakan seperti ini, responnya begitu ya? Itu feedbacknya. Lalu kita melihat berarti pesan saya diterima secara benar atau secara keliru. Nah, kemudian kita melakukan tindak lanjut atas hal itu. Gitu. Jadi kalau kita sudah melihat feedbacknya, ya kemudian bagaimana kita selanjutnya melakukan follow up terhadap respon yang kita terima. Mau kita lanjutkan kalau kita anggap benar, atau kita ubah kalau memang keliru. Jadi gampang tuh, kalau keliru ya diubah, gitu saja. Kalau benar ya lanjutkan. Nah, sering kali persoalannya adalah ketika kita melihat bahwa kok responnya keliru, itu tidak mudah buat kita untuk melakukan perubahan. Ada faktor mungkin gengsi, gengsi dikira mencela-mencele, atau ya ini perbawa orang tua yang harus diterima. Orang tua selalu benar. Bila orang tua salah, lihat pasal 1. Nah, gitu kan. Ya, orang tua selalu benar. Itu kita merasa seperti itu. Maka yang perlu dilakukan pertama adalah begitu kita melihat responnya keliru, dan kita sendiri merasa ada kesulitan untuk segera mengubah posisi arah komunikasi, maka yang perlu dilakukan hanya sederhana. Diam. Jadi buat jeda, berhenti, tidak dilanjutkan dan tidak perlu melakukan apa-apa. Diam. Karena sudah ada unsur emosional ya. Karena di sana ya faktornya bukan faktor rasio lagi. Faktornya adalah faktor emosi. Nah, bagaimana kalau kita merasa kesulitan untuk diam? Rumus kami
sederhana, yaitu gigit lidah. Literally. Jadi lakukan secara seperti itu. Jadi betul-betul lidahnya digigit. Kalau udah digigit, kan nggak bisa apa-apa lagi, ya kan? Jadi kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata kecuali kita sendiri menjadi orang yang lucu dan wagu. Maka gigit lidah. Kalau gigit lidah saja, bahasa tubuh kita masih mencerminkan bahasa yang keliru, gigit semakin kencang. Sakit. Ya. Jadi agar kita merasa bahwa kita perlu untuk melakukan proses diam. Emang harus diam. Harus diam. Iya. Ya. Betul. Di kebiasaan di tanah Melayu ini memang adalah cepat sekali untuk mulutnya keluar bergerak terus. Iya, lebih cepat daripada Soyuz dan Apollo. Itu kecepatan mulut kita ini bergerak lebih cepat dari bagaimana otak memprosesnya. Maka agar otak bisa berproses terlebih dahulu sebelum mulut keluar kata-kata, maka gigit lidahnya. Oke. Saya ingatkan untuk teman-teman yang akan bergabung di acara ini bisa kirim voice message di podcast atau bisa klik komen, tulis komen di FB Live ini ya. Saya akan lanjutkan kurang sedikit lagi nih acara kita nih ya. Ternyata cepat sekali 30 menit itu. Wow. Nah, itu tadi Pak Dodi. Kadang kita kalau melihat respon gitu ya, kadang melihat respon itu pengennya lawan bicara kita yang pengennya berubah gitu. Pengennya berubah gitu kan, pengennya banget gitu, inginnya ada itu. Padahal kan harusnya kita ini yang, apakah kita yang harus merubah, kayak bertanggung jawab atas ucapan kita dan tidak menyalahkan pasangan kalau melihat respon yang salah gitu ya? Ya, ini tadi Bu Septi ini menunjukkan contoh yang sangat baik kepada kita semuanya, yaitu bahwa Bu Septi berusaha mengarahkan arah pembicaraan saya. Ini termasuk pertanyaan yang mengarahkan, sehingga saya harus menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Septi. Bentuk pertanyaan seperti ini ketika dalam situasi yang tidak menyenangkan, itu bisa membuat saya emosi tersulut dalam hal ini. Gitu. Jadi ini contoh ya, contoh real seperti itu ya, contoh yang bagus banget dalam hal ini ya. Jadi kita perlu belajar untuk membuat pertanyaan yang netral untuk mendapatkan respon yang sesuai, bukan jenis pertanyaan yang mengarahkan sesuai dengan apa yang ingin kita dengarkan. Nah itu bentuknya. Nah apabila kita ingin bahwa terjadi perubahan di dalam komunikasi kita, respon yang kita harapkan dari kawan bicara kita itu juga berubah, maka tanggung jawab memang ada pada komunikator. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah feedback, maka bola kan ada pada kita untuk melakukannya. Apabila kita ingin mendapatkan respon yang berbeda, maka sampaikan saja hal yang berbeda. Pasti akan mendapatkan respon yang akan berbeda. Jadi kalau tadi nadanya kita meninggi, kok respon seperti itu, coba turunkan nadanya, pelankan kecepatan bicaranya. Kata-katanya itu diucapkan dengan lebih jelas dan lebih pelan. Lalu lihat lagi responnya. Apakah responnya masih sama? Jika iya, kita ubah lagi. Kita pilih diksi yang lain, cara bicara yang lain, atau kemudian kita mengubah posisi yang tadinya kita berhadapan-hadapan, kemudian cobalah duduk berdampingan. Yang tadinya berdiri, ajaklah duduk, mas, coba kita duduk sebentar. Ini sepertinya ada yang tidak pas buat kita. Ajak duduk. Jadi mengubah posisi fisik itu bisa menentukan respon juga diantaranya. Jadi misalnya kita berjauhan, cobalah mendekat. Jika terlalu dekat, cobalah menjauh sedikit. Jika memang ada faktor memungkinkan, mungkin bisa dipegang. Pegang seperti ini. Kalau tadinya pegangan menimbulkan kemarahan, cobalah menjauh sebentar. Jadi perubahan-perubahan itu akan menimbulkan respon yang berbeda. Apabila kemudian respon yang
disampaikan oleh kawan bicara itu ternyata sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka lanjutkan. Kalau ternyata belum, ubah lagi. Hanya begitu yang kita lakukan. Tanggung jawabnya ada pada siapa? Tanggung jawab ada pada komunikator. Dan paling enak itu adalah menjadi orang yang bisa menentukan bagaimana pola komunikasi akan berjalan. Itu lebih enak daripada nanti, terus mau apa? Justru kita melontarkan bentuk aktifnya itu pada orang lain. Jadi kita menjadi orang yang pasif yang akan menerima, merespon. Padahal kita dalam punya kesempatan untuk memberikan aktif, menyampaikan pesan. Betul. Jadi hati-hati untuk tidak menggunakan kata-kata terus maumu apa? Itu artinya kita melemparkan kesempatan kepada justru pihak yang lain untuk memberikan hal itu. Tanggung jawab kita ambil itu lebih nyaman, kita bisa lebih mengendalikan. Dan ada yang satu hal seru lagi ketika Pak Dodi melatih saya untuk memiliki diksi yang bagus gitu ya. Pak Dodi itu menuliskan di selembar kertas gitu ya, kemudian ditulis pakai spidol gede-gede, ditempel di tembok-tembok gitu, tempel tembok-tembok. Salah satu kalimat yang saya hafal sampai hari ini gitu adalah I'm responsible for my communication result. Wah, itu benar-benar masuk gitu, benar-benar masuk karena setiap hari saya lihat gitu, saya membacanya dan masuk ke memori bawah sadar saya, sehingga ketika saya berkomunikasi dan ternyata tidak sesuai hasilnya dengan yang saya inginkan, berarti itu bukan salah mereka, bukan salah pasangan, tapi itu adalah salah saya dan saya harus mengubahnya lagi. Gitu. Dan saya bertanggung jawab. Dan yang menarik, kemudian Bu Septi juga melanjutkannya dengan seperti pada kaos saya ini, dare to be different. Jadi Bu Septi kemudian berani untuk menetapkan dirinya memang berbeda, berani melakukan juga perubahan untuk hal itu, karena kadang-kadang ketika kita menjadi orang yang berbeda dari biasanya, itu lingkungan juga akan memberikan respon yang luar biasa besarnya. Dan kadang-kala kalau kita tidak tahan dengan bagaimana lingkungan menilai diri kita, lalu kita akan kembali kepada wujud semula. Tidak menjadi insan yang berbeda. Jadi dare to be different itu juga penting untuk kemudian kita berani menjadi diri kita sendiri. Omong-omong, kaos ini adalah hasil karya siswa Lebah Putih yang berkebutuhan khusus, kemudian kami cetak bersama seperti ini. Ini karya siswa TK. Ini karya siswa TK yang kemudian kami cetak bersama Lebah Putih. Aduh, seru banget. Dan ternyata kita sudah selesai sesi kita di obrolan dapur ibu ini, karena kami juga akan tegak. Itu tadi termasuk pesan sponsor nggak ya? Kalau pokoknya dari tuh pokoknya semua kaos enggak, soalnya adalah semua kaos Pak Dodi ini adalah kaos sponsor. Gitu ya. Ada kaos sponsor, dan kaos saya tidak pernah beli kaos. Punya kaos yang memang bermerek, dan dari sejak mahasiswa itu, dari sejak mahasiswa sekarang ya, kayak spanduk berjalan gitu ya. Semua spanduk berjalan. Jadi mohon maaf kalau nanti lagi live seperti ini macam-macam gitu ya. Itu isinya event gitu. Isinya event macam-macam. Dan itu memang semua kaos Pak Dodi seperti itu. Bahkan saya sempat bilang sama anak saya kemarin, lihat Bapak sekarang keren loh pakai kaosnya bermerek, tapi adalah kaos yang saya beli di sebuah minimarket gitu ya. Itu udah keren banget kaosnya, dan itu menyenangkan sekali. Satu-satunya kaos yang tidak ada aneka pernak-pernik. Tidak ada pernak-pernik. Polos. Belinya barengan telur gitu, barengan sabun. Dapat voucher. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia dengan obrolan dapur ibu, dan tunggu esok hari kita pasti akan dengan obrolan yang seru, spontanitas obrolannya, tanpa skrip, tanpa narasi, bikin kejutan gitu ya. Dan tidak perlu takut kalau suara Anda tidak sepulen ubi Cilembu. Tetap rengginang aja nggak apa-apa gitu ya. Lala rengginang aja nggak apa-apa. Keripik tempe gitu. Tempe juga nggak apa-apa. Yang penting ada berani untuk menyampaikan, dan
sempurna itu akan berada dalam ketidaksempurnaan. Iya, kesempurnaan itu ada pada ketidaksempurnaan. Proses. Bahasa Inggrisnya apa? The perfection is inside me. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di obrolan dapur Ibu.